Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembukaan rapat. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, pembacaan laporan kegiatan pemantauan sasaran dengan menjelaskan praktek kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, diskusi. Yang kedelapan, penetapan hasil rembuk oleh BPD. Yang kesembilan, penandatanganan berita acara. Dan yang terakhir, penutup atau doa. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Rembuk Supakti Desa Jerowangi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, hari ini saya nyatakan dibuka. Ini mau sambung disampaikan oleh Bapak Ketua BPD apa inti dari acara yang mau kita laksanakan ini. Jadi memang di pertengahan tahun ini adalah kegiatan rutinan setiap tahun berjalan, yaitu Rembuk Stunting tahun 2026. Kenapa program ini selalu kita laksanakan setiap tahun? Karena memang ini merupakan program dalam penanganan stunting ini merupakan program prioritas nasional yang wajib kita dukung demi masa depan anak-anak kita. Meskipun mudah-mudahan dengan adanya Rembuk Stunting ini nantinya bisa memecahkan masalah yang ada di desa kita, khususnya dalam penanganan hubungan stunting. Karena mengingat di desa Jerowangi ini masih ada kategori balita yang masuk dalam stunting. Terus untuk pagi ini nanti kita membahas terkait program-program apa di bidang pencegahan dan penanganan stunting yang di desa Jerowangi ini untuk tahun ini maupun untuk tahun depan. Apa yang perlu dilaksanakan, terus untuk yang disampaikan kemudian tentang pemberian telur tadi mungkin nanti kita bisa rencanakan Ibu. Jadi 2 bulan sebelum bulan berkembang nanti kita genjot untuk pemberian telur itu tadi, mungkin nanti bisa menambah berat badannya, itu perlu kita coba. Oke. Terus selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah imunisasi, Bu. Ini ada pesan juga dari Dinas Kesehatan terutama bagian imunisasi untuk mengaktifkan kembali peran serta ibu balita dalam pencatatan status imunisasi di banner My Village My Ibu. Kita ini melaksanakan Rembuk Stunting. Nah, Rembuk Stunting ini bagian dari perencanaan. Sebelum adanya pelaksanaan kegiatan, maka jenengan ini akan melaksanakan pelanggaran. Mekanisme pembangunan yang ada di desa ini awalnya adalah perencanaan, lalu ada pelanggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban. Jadi untuk melaksanakan maka kita merencanakan lebih dulu. Nah, next Mbak, untuk peran desa dalam Rembuk Stunting ini ada di mana? Selain ada di perencanaan, yaitu ada di layanan dan juga di sasaran. Desa ini nanti memastikan bahwa sasaran-sasaran keluarga ini akan mendatangi layanan yang sudah disediakan oleh desa, layanan sosial dasar kesehatan. Nah, itu nanti kalau desa secara kewenangan lokal tidak mampu menyediakan, maka akan mengkoordinasikannya dengan dinas terkait, Ibu. Kita nanti akan diserahkan kepada tim perumus perencanaan
bagaimana kalau caranya untuk menurunkan stunting, datanya itu seperti apa, terus pencegahannya itu seperti apa saja, kita jadikan untuk referensi. Nah, terus next, nah ini yang diakomodir di dokumen RKP desa. Nah, nanti usulan itu nanti masuk di dokumen RKP desa. Apabila tidak bisa didanai oleh desa, maka tim perumus nanti akan memilah-milah. Oh, ini nanti masuk ke RKP usulan yang didanai oleh dinas terkait. Ini yang bisa diakomodir oleh desa. Barulah ini nanti masuk ke dokumen penganggaran. Adapun begitu ya Ibu, di dokumen penganggaran itu nanti kita melihat dana yang turun ini berapa sih, apakah bisa untuk mendanai semua. Nah, kalau tidak bisa berarti diprioritaskan mana yang bisa didanai dan mana yang belum bisa. Karena walaupun ini masuk program strategis nasional, namun ada program-program lainnya yang harus dilaksanakan oleh desa. Pencapaian stunting di Kecamatan Kandangan ada di angka 8,4%. Dan di Desa Jerowangi sendiri, tadi yang sudah disampaikan Bu Tias, kita berada di angka 10%, yang artinya kita berada di atas rata-rata Kecamatan Kandangan. Mohon izin untuk memaparkan laporan jumlah sasaran terkait jumlah balita stunting dan wasting, serta nanti akan dipaparkan hasil asesmen masalah yang terjadi pada balita stunting dan juga wasting. Berikut sasaran balita pada Desember 2025 dan Juni 2026 mengalami peningkatan terutama pada angka wasting. Di sini tertulis 4 karena memang ada satu balita yang termasuk ke dalam stunting dan juga wasting. Kenapa di sini tertulis 4? Karena apabila ditulis 5 pada scorecard, jadi satu balita ini apabila ditulis stunting dan juga wasting, maka akan terhitung 2 balita. Jadi sedangkan di pelayanan hanya terhitung 1, sehingga mempengaruhi angka konvergensi stunting, sehingga hanya ditulis 4 saja pada wasting, seperti itu. Jadi agar tidak double data, karena termasuk stunting dan juga wasting. Kemudian pada sasaran ibu hamil di bulan Juni 2026 terdapat ibu dengan kekurangan energi kronis, yaitu terdapat 2 ibu hamil dan termasuk ke dalam risiko tinggi, yaitu 1 ibu. Tetapi pada bulan Juli 2026 ini hanya tersisa ibu hamil dan tidak termasuk ke dalam resti maupun kek. Kemudian untuk sasaran remaja putri mengalami peningkatan dari Desember 2025 dan Juni 2026. Pada Juni 2026 yaitu terdapat 165 remaja putri dan tidak termasuk ke dalam kategori rentan. Dikategorikan rentan di sini apabila mengalami anemia, seperti itu. Kemudian pada sasaran calon pengantin pada Juni 2026 terdapat 7 pengantin. Jadi ini periode Januari sampai dengan Juni 2006 terdapat 6 catin yang tidak rentan, kemudian ada 1 catin rentan karena memang menikah pada usia yang masih tergolong dini, seperti itu. Nah, ini dia hasil asesmen. Jadi beberapa hari sebelum diadakan kegiatan rembuk stunting ini, kami mengadakan asesmen terhadap asesmen berupa penyebaran kuesioner, di mana di dalam kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang mencakup aspek apa saja yang diduga berkaitan dengan status gizi balita. Jadi terima kasih kepada Ibu Kader kemarin sudah membantu proses asesmen ini. Jadi pada aspek riwayat kehamilan dan kelahiran, kami merecall kembali aspek riwayat kehamilan
ditandai dengan BBLR 2 orang, dan seluruhnya anak dengan stunting dan wasting ini lahir cukup bulan. Kemudian pada aspek riwayat pemenuhan nutrisi, memang hampir seluruh anak dengan stunting dan wasting ini mengalami GTM atau picky eater, jadi menolak untuk makan dan pilih-pilih dalam jenis makanannya seperti itu. Ini terdapat 12 anak, jadi hampir seluruhnya dari jumlah keseluruhan 13 anak. Kemudian terkait makanan utama yang seharusnya paling tidak 3 kali sehari, tetapi masih ada anak yang hanya makan 2 kali sehari, bahkan ada juga yang sampai 1 kali sehari gitu, dan itu terdapat 7 anak. Kemudian pada pemenuhan protein hewani masih terdapat anak yang memang pemenuhan protein hewaninya belum cukup, di mana tidak dalam 1 kali makan setiap hari tidak semuanya ada komposisi protein hewani. Dan kemudian riwayat penyakit, hanya 3 anak yang mengalami ISPA berulang di 3 bulan terakhir. Kemudian dalam pemanfaatan PMT, memang seluruh anak yang dikaji tidak menghabiskan 1 porsi yang diprogramkan. Jadi hanya menghabiskan setengah porsi untuk 4 anak, kemudian 3/4 porsi hanya 5 anak. Selanjutnya pemanfaatan layanan kesehatan, imunisasi sudah lengkap semua, posyandu rutin semua, kemudian pemberian vitamin A juga sudah rutin semua. Untuk sanitasi dan lingkungan, alhamdulillah semua keluarga dengan balita rentan sudah memiliki jamban sehat dan air yang bersih. Tetapi memang disayangkan masih ada 1 rumah dengan keluarga dengan anak stunting dan juga wasting yang memiliki rumah yang jarak kandang dengan rumahnya itu kurang dari 10 meter. Seperti itu. Memprioritaskan masalah di sini untuk mengetahui kira-kira masalah apa sih yang muncul di desa Jatiwangi pada anak stunting dan wasting ini, seperti itu, agar memudahkan kita untuk menyusun intervensi pada hari ini agar lebih efektif. Di antaranya